Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini masih ada keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai di pertemuan kali ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Adapun tujuan yang harus kalian capai dalam pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot, merinci struktur dan kebahasaan teks anekdot, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan tepat, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, tujuan yang harus kalian capai yaitu peserta didik dapat mengubah teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan secara tertulis, menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot secara tertulis melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan tepat, mandiri, dan tanggung jawab. Berikutnya akan Ibu tampilkan peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu Ibu akan mengulas kembali tentang pengertian anekdot, selanjutnya struktur anekdot, kebahasaan anekdot, pola penyajian anekdot, dan langkah-langkah menyusun anekdot. Sebelum kita ulas, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu anekdot? Baik, terima kasih. Kita akan ulas kembali ya mengenai pengertian anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, perlu kalian ingat bahwa anekdot itu selain lucu, di dalamnya mengandung suatu pelajaran dan berisi sindiran atau kritik yang ditujukan kepada tokoh publik atau orang terkenal. Kita lanjutkan ya. Nah, Ibu di sini menampilkan salah satu contoh teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Silakan kalian baca teks berikut. Apakah sudah selesai dibacanya? Baik, terima kasih. Sesuai dengan pembahasan kita yang sebelumnya, kira-kira menurut kalian teks anekdot ini berisi sindiran yang ditujukan untuk siapa? Iya, betul. Teks anekdot ini ditujukan untuk seorang hakim yang bertindak tidak adil. Apa buktinya? Di sini, di dalam anekdot ini disebutkan bahwa Adi yang merupakan seorang pencuri sandal itu menerima hukuman yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan seorang koruptor. Dan seorang pencuri sandal ini dihukumnya 5 tahun penjara. Terus harus didendanya juga 200 juta. Kan berarti itu sangat tidak adil ya hukumannya untuk seorang pencuri sandal dan koruptor.
struktur teks anekdot. Ini ya struktur teks anekdotnya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita bahas satu-satu ya. Nah, abstraksi. Abstraksi itu merupakan bagian pembuka dalam anekdot. Selanjutnya, orientasi. Orientasi itu merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Selanjutnya, ada krisis. Krisis ini merupakan terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis ini bisa dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Atau bisa juga dikatakan bahwa krisis ini merupakan konflik atau masalah yang terdapat di dalam anekdot, yang nantinya bisa menimbulkan reaksi dari orang lain. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi ini merupakan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Reaksi ini berkaitan dengan tanggapan dari kejadian yang sebelumnya, yaitu yang dari krisis tadi. Reaksi ini bisa berupa gelengan kepala, anggukan kepala, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir cerita dari anekdot. Bisa berupa kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis, atau koda juga bisa disebut sebagai penutup dalam anekdot. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Baiklah, berhubung tadi sudah Ibu jelaskan mengenai struktur teks anekdot, sekarang coba kalian analisis struktur teks yang tadi ya, antara pencuri sandal dan koruptor. Ibu yakin kalian pasti bisa, karena kalian itu memang orang hebat dan luar biasa. Bagaimana? Sudah dicoba? Sudah dicoba menganalisisnya? Semoga ada yang sudah bisa ya mencoba menganalisis struktur teks anekdot tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bandingkan jawabannya dengan hasil analisis berikut? Semoga saja hasil analisis yang telah kamu lakukan itu sudah tepat semua. Nah, ini ya hasil analisis dari struktur teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Di sini yang merupakan abstraksi di dalam teks tersebut yaitu pada suatu persidangan seorang hakim menjatuhi hukuman 5 tahun terhadap pemuda berusia 23 tahun. Pemuda tersebut bernama Adi. Ia terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Kemudian orientasinya di sini ada percakapan Adi. Loh, tunggu dahulu Pak Hakim. Sandal yang saya curi hanya berharga 30.000. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara, Pak? Sementara para koruptor yang mencuri uang rakyat dalam jumlah besar lebih ringan hukumannya. Kemudian ada krisis. Yang menjadi krisis di dalam teks anekdot ini yaitu percakapan hakim. Saudara Adi, Anda merugikan satu orang senilai 30.000 rupiah. Sementara itu, para koruptor merugikan 200 juta orang senilai 2 miliar rupiah. Jika dirincikan
kerugiannya yang ditimbulkan dari tindak korupsi hanya Rp10 per orang. Kemudian dari krisis tersebut menimbulkan reaksi dari Adi. Lalu hakim. Lalu apalagi? Jelas-jelas tindakan Anda jauh lebih merugikan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Anda saya berikan hukuman lebih berat. Kodenya di sini ditandai dengan Adi pingsan. Itu ya hasil dari analisis struktur teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Bagaimana, sudah bisa dipahami dan bisa diikuti pembelajaran kali ini? Semoga bisa diikuti dan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu aspek kebahasaan teks anekdot. Nah, ini merupakan aspek kebahasaan anekdot. Yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Terus selanjutnya di dalam anekdot itu banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti akhirnya, kemudian, lalu. Terus di dalam anekdot juga banyak menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot, ya perlu perhatikan, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Supaya lebih paham mengenai aspek kebahasaan dalam teks anekdot tersebut, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Masih diambil dari teks yang tadi ya, antara pencuri sandal dan koruptor. Nah, ini di sini ada unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang terdapat di dalam teks anekdot tadi, yaitu ini ya, di bagian abstraksi tadi. Pada suatu persidangan, seorang hakim menjatuhi hukuman 5 tahun terhadap pemuda berusia 23 tahun. Nah, di sini yang merupakan kalimat peristiwa masa lalunya yaitu ada pada kata pada suatu persidangan. Berarti di sini kan kejadiannya telah terjadi atau pada peristiwa yang telah berlalu. Selanjutnya, kalimat retoris. Di dalam teks tadi ada contohnya yang ini. Ungkapan dari Adi. Loh, tunggu dulu Pak Hakim, sandal yang saya curi hanya berharga Rp30.000. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara, Pak? Nah, itu kan padahal sebelumnya sudah dijelaskan kan oleh hakim tadi. Jadi ini merupakan kalimat retoris karena tidak memerlukan lagi jawaban. Terus selanjutnya, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Di dalam teks anekdot itu ada penggunaan kata lalu
di dalam teks yang ini ya. Lalu apalagi jelas-jelas tindakan Anda jauh lebih merugikan orang lain. Kemudian ada penggunaan kata kerja aksi. Di sini kata kerja aksinya yaitu kata menjatuhi. Terdapat pada kalimat seorang hakim menjatuhi hukuman 5 tahun terhadap pemuda berusia 23 tahun. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat seru. Di sini ada kalimat yang berisi sudah sepantasnya Anda saya berikan hukuman yang lebih berat. Nah, ini ya untuk aspek kebahasaan. Apakah bisa diikuti dan bisa dipahami? Jika bisa diikuti, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pola penyajian teks anekdot. Nah, anekdot bisa disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Tadi di dalam teks yang menjadi contoh, itu disajikan dalam bentuk dialog antara adik dan hakim. Salah satu ciri dialog yaitu menggunakan kalimat langsung. Contohnya yang ini ya. Di sini ada percakapan adik, terus ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, ini ya, ciri kalimat langsung itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Terus setiap pembicara dibatasi dengan titik 2. Selanjutnya, selain bentuk dialog, anekdot juga dapat disajikan dalam bentuk narasi. Jika nanti ada kalimat yang berbentuk dialog di dalam teks tersebut, maka kalian bisa menuliskannya dalam kalimat yang tidak langsung. Lanjut. Langkah-langkah menceritakan kembali teks anekdot. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca isi anekdot tersebut dengan saksama. Selanjutnya, pahami jalannya cerita di dalam teks tersebut. Kemudian, catat unsur-unsur pokok di dalam teks anekdot tersebut dan ceritakan kembali dengan pola yang berbeda, baik itu dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Tapi tentunya tetap harus memerhatikan unsur-unsurnya, baik itu strukturnya maupun unsur kebahasaannya. Oke, supaya kalian lebih memahami apa itu anekdot, meskipun sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, tapi tidak ada salahnya ya untuk menambah wawasan kalian dan menambah informasi kalian. Kalian silakan boleh mengakses link berikut untuk menonton sebuah film pendek yang berjudul Nyontek. Sampai di sini, apakah bisa diikuti? Semoga bisa diikuti ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan kalian unduh LKPD-nya di Google Classroom atau di aplikasi e-learning Simpelkah. Kemudian kerjakan dan tetap semangat.
Baik, terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran. Meskipun kita sedang belajar dari rumah, tetapi kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa untuk bersyukur di hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan. Selamat bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.